Jangan protes ke saya hanya membacakan bahwa dalam bahasa Aramaik Yesus itu dipanggil Iso. Sesuai apa? Sesuai data yang ada di dalam sarapan pagi Ibu Rita Wahyu yang udah kita kenal pendidikannya beliau seorang ilmuwan, seorang peneliti, kan kayak gitu. Ah, kalau Mikana siapa? Mungkin Mikana mau bikin kitab sendiri, kan kayak gitu jadinya. Itu aja tanggapan saya Mbak Mikana. Oke Ustadz, bentar ya, saya sanggah ya. Saya kasih tahu sama kamu Ustadz. Di hadapan Tuhan itu bukan karena dia S3 lah, doktor. Memang betul. Beliau lebih tinggi pendidikannya, saya hanya S1. Ada yang typing di bawah. S1 melawan S3 katanya ya kan. Ya, saya memang hanya S1. Tapi saya kasih tahu sama kamu Ustaz. Saya mana kitab suci ini? Ini kitab suci ini Ustaz. Saya mengikuti apa yang diajarkan di sini Ustaz dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan Dafar Elohim ini sudah memperingatkan Ustaz. Memang Rita Wahyu selalu belajar, ya, berpendidikan tinggi. Tapi apakah itu jaminan bahwa beliau itu menyebarkan kebenaran? Mohon maaf, belum tentu. Karena apa? Kitab suci sudah menegaskan, memperingatkan kepada kita, ya. Ini dengar dia. Ya. Ini adalah nubuatan. Oh, haleluya, dan tergenapi. Banyak orang doktor teologi, tapi apa kata kitab suci? Yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Ingat ya, dokter teologi itu selalu belajar toh. Yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Ustadz, firman Tuhan di dalam kitab suci ini Ustadz, saya mengikuti apa yang tertulis di Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya mengurangi demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah aku perintahkan kepadamu. Terus yang kedua, penutup pasal di dalam kitab suci ini sudah diingatkan dengan tegas. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Siapa yang menambah dan mengurangi nubuat dalam kitab ini akan kena malapetaka. Nah, sementara banyak doktor teologi malah menyembah sesembahan ilah bangsa Arab. Padahal dari Kejadian sampai Wahyu, ya sebentar dulu, diam dulu, Ustadz, jangan dipotong dulu, ya. Padahal dalam kitab suci ini, di dalam kitab Tanak, yaitu Perjanjian Lama, berulang kali nama yang dinubuatkan untuk sang juru selamat adalah Yesua. Yesua itu artinya penyelamat, pembebas, penolong. Sehingga ketika dia datang, pasti itu nama yang dinyatakan, bukan nama yang lain. Nah, sekarang siapa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saya atau orang-orang yang kamu bawa tadi? Padahal dalam kitab suci tidak pernah saya temukan nama yang dinubuatkan adalah Iso atau Yesus. Tetapi Yesua berulang kali. Saya bisa tunjukkan lebih dari 100 kali nama Yesua dinubuatkan di dalam kitab Tanak. Yaitu artinya keselamatan, karena Yahweh itu adalah Yesua. Makanya ketika dia datang ke dunia menyelamatkan umatnya, sudah pasti itu nama yang dinyatakan. Kita tidak boleh menambah dan mengurangi. Sudah diperingatkan, siapa yang menambah dan mengurangi akan kena malapetaka, dan namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Saya berdasarkan kitab suci. Makanya tolong tunjukkan satu saja data dalam kitab sucinya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih yang menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Kalau betul apa katamu, bahwa kata kitamu Nabi Isa itu diutus ke Bani Israel, dia nabinya orang Israel, bukan nabinya orang Arab, Ustadz. Tolong Ustadz tunjukkan. Jangan referensi dari Rita Wahyu. Referensinya harus dari kan kitab kita suci. Tadi bahas nama. Kita kan tadi bahas nama. Ya, bahas tadi saya sudah namanya. Tunjukkan di sini kitab suci yang berbahasa Aramaik. Saya sudah tunjukkan di situ namanya Yesua HaMesiha, bukan ya. Iso. Iya, saya juga tunjukkan data dari Ibu Rita Wahyu bahwa dalam bahasa Aram panggilan Yesua emangnya Rita Wahyu penulis Iso. kitab, Ustadz? Kan bukan Rita Wahyu yang penulis kitab. Lalu kitab Anda dari mana? Lah ini ditulis oleh para rasul, para nabi. Oh, cetakan siapa itu? Lah jangan tanya dulu cetakan siapa, yang jelas dari Kejadian sampai Wahyu itu yang nulis para nabi dan para rasul, bukan Rita Wahyu, Ustadz.
Ya iya, masalahnya kita ini kan bahas masalah kosakata masalahnya. Itu bukan kosakata, itu nama diri. Kalau kamu mau bikin kitab sendiri silakan gitu. Udah mulai fitnah. Di mana saya bikin kitab sendiri? Sementara Iya dari kan? tadi saya menjawab berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, tidak melenceng dari situ. Sedangkan Ustadz malah bawa pandangan-pandangan manusia, padahal bukan dia penulis kitab. Makanya kenapa saya membawa orang yang berilmu kayak gitu ya, yang banyak baca dan kita akui, karena apa? Yang kita bahas ini masalah dialek. Dialek itu bukan membahas masalah kitab. Dialek penyebutan. Yesua jadi dipanggil Iso itu bukan dialek, Ustadz, itu mengubah nama. Yesua dialek itu seperti orang Arab. Yesua kan Ibrani. namanya dalam kitab suci Ibrani. Ibrani dengan Bentar dulu, Aramaik Ustaz. itu beda. Iya, makanya di dalam kitab suci Aramaik pun namanya dipanggil tetap Yesua, bukan Iso. Kalau yang dialek itu begini, Ustadz, saya ajarin kamu. Orang Arab Mesianik memanggil nama Yesua apa? Yasua. Itulah baru dialek, Ustadz. Pronouns berdasarkan lidah orang Arab. Tapi kalau jadi Iso atau Yesus itu mengubah nama, Ustadz, bukan dialek lagi, bukan pronouns. Paham kamu, Ustadz? Nah, baik. Makanya gini Mbak Mikana, kalau kamu punya kitab, lalu ada bukunya, kamu protesnya ke Ibu Rita Wahyu. Berarti Ibu Rita Wahyu ini menyebutkan kosakata Iso dalam bahasa Aramaik itu salah. Kenapa protes ke saya? Ustadz, aku kan diskusi sama Ustadz, bukan sama Rita Ya Wahyu. makanya kalau kamu nggak mau, kalau kamu tetap menyalahkan apa yang saya bawa, salahkan pemimpin. Saya minta datanya dari kitab suci orang Israel. Lah kamu tunjukin tanya ke situ, Israelnya. Wahyu. Tanya ke Israelnya. Saya itu membahas dialek, maka saya akan tunjukkan dari orang yang berpengetahuan tentang masalah dialek. Nah, terus kalau Anda minta data, ya sejarah Nabi Isa, adakah Nabi Isa di dalam Israel? Tanya ke Israel. Kalau Anda bertanya kepada saya, ya tentang masalah sejarah Nabi Isa dalam Islam, ya saya punya. Kok sejarah? Berarti sejarah Nabi Isa itu di kalian. Lah, Sementara ada itu bukan nabinya penelitiannya. orang Arab. Coba Kayak tunjukkan lah. gitu. Aduh. Tunjukkan data sejarah tentang Nabi Isa bahwa beliau itu tokoh nyata yang diutus ke Bani Israel. Silakan. Baru. Oke ya teman-teman, kita dapat mengambil dari literasi Islam. Nih. Kalau nanya Islam sama saya boleh, ya kan kayak gitu. Kalau tanya kamu mau nanya ke Israel aja. Jangan tanya ke saya. Saya itu Nabi Isa. Literasi Islam nih. Beliau adalah seorang laki-laki yang lahir dalam perut seorang wanita perawan dan suci, ya, bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imron dari keturunan Bani Israel, anak-anak Yakub alaihi salam. Tuh, keluarga Imron ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih Allah mendapatkan keistimewaannya berupa nikmat kenabian. Innallaha astafa Adamu, ya, Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Langsung aja gitu. Bagaimana kelahiran beliau? Ada literasi dalam Islam gitu. Ada. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang laki-laki. Artinya beliau lahir tanpa ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Terus ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa banyak memberikan. Kalau literasinya dari Islam. Itu. Kalau kamu menanyakan dari Islam, saya banyak literasinya. Tapi kalau kamu menanyakan tentang literasi Israel, tanya sama orang Israel. Kenapa nanya saya? Akan kayak gitu. Makanya Allah berkata dalam Quran, ya, tentang masalah penyalipan. Penyalipan itu mereka diserupakan kata-kata Mbak Mikana tadi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin Jangan ke situ dulu, Ustadz.
Jangan ke penyaliban dulu. Saya Bahas enggak ke situ. Iya. Enggak. Sebentar dulu, Ustaz. Tadi kan kamu sudah tunjukkan tuh dalam kitabmu bahwa Nabi Isa itu adalah anak dari Maryam, ya. Maryam itu kan putrinya Imran. Ya kan? Imran. Dan Anak saudara Maryam. perempuan Harun. Anak Maryam. Iya. Maryam itu saudara perempuan Harun. Bukan. Loh, coba dulu baca dulu, kok bukan pula. Apa kata kitabmu coba? Coba baca dulu Quran surah 19 ayat 28. Aduh ya ukhta Harun, kan kayak gitu. Ya. Makana abu kimro'a sau'i wa makanat ummuki bagiya. Udah tahu saya. Ya, saudara perempuan Harun. Terus Quran Ya. surah 66 ayat 12, beliau adalah putri Imran, ya. Ya. Nah, terus dikatakan itu Bani Israel. Ya dia memang Bani Israel. Keturunan dari Bani Israel. Kalau saya baca di dalam kitabnya orang Israel, bukankah Maryamu itu jadi adanya di zaman Nabi Musa? Gini. Baik. Karena apa? Ada saudara perempuan Harun namanya Maryam. Dalam bahasa Yunani, Arab, Maryam, bahasa Ibrani, Miriam. Itulah baru dialek, Ustaz. Baik, baru gini paham kamu kita kan? bahas itu ya. Nih, saya kasih paham kamu. Orang-orang terdahulu dari Yahudi, saya ajarin kamu ya. Mereka menisbatkan nasabnya itu kepada orang soleh dari pendahulunya. Contohnya. Karena gini Ustaz, saya tunjukkan dulu datanya. Karena berdasarkan redaksi, data. Di mana di Quran surah 19 ayat 28, bahwa saudara perempuan Harun, Maryam, itu redaksinya sama dengan di, nih, saya tunjukkan. Ya. Oke, sebentar sabar Ustaz. Keluaran 15 ayat 20. Nah, nih. Coba tunjukkan di dalam Al-Qur'an dengan kitab Torah. Nih, saya tunjukkan Ustaz. Bukankah ini redaksinya itu sama, mirip, ya? Kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Arab juga ukhta Harun, ya. Kalau saya lihat di dalam kitab Torah itu, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, Quran surah 19 ayat 28. Ayat 28. Ini Ustadz. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ya. Nah, di di Keluaran 15 ayat 20, dan saudara perempuan Harun, Miriam Ibrani, Maryam Arab atau Yunani. Kemudian di Quran surah 66 ayat 2, 66 ayat 12, ya, di sini 66 ayat 12. 66 ayat 12. Dan Maryam putri Imran, ya, Imran. Nah, Imran, Amran mirip. Kenapa di sini bilangan 26 ayat 59, ya. Dan nama istri Amran ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan dia melahirkan bagi Amran Harun dan Musa dan saudara perempuan mereka Miriam. Nah, Harun itu memang mempunyai saudari namanya Miriam, ya, Maryam. Nah, sedangkan di dalam kitabmu saudara perempuan Harun, putri Imran Amran. Bukankah Maryam dalam kitabmu jadi adanya di zaman Nabi Musa? Sedangkan Miriam saudari perempuannya Harun tidak pernah punya anak namanya Isa. Udah? Bingung tuh si Ustaz. Giliran saya. Ya, silakan. Baik, nih ya saya ajarin kamu dari kebingunganmu ya. Nih. Perhatikan Mekana, pelajarannya dicatat. Ya.
Ya, tentang masalah ayat yang kamu bawa. Ya, nih dari Mughirah bin Syu'bah berkata, ketika aku tiba di Najran, penduduknya bertanya kepadaku, kalian membaca Quran? Wahai saudara perempuan Harun, padahal Musa hidup sebelum Isa selama sekian dan sekian tahun. Ah, ini udah ditanyakan kepada Nabi kami pada zaman bahula. Ya, kamu udah Nah, telat itu apa? nanyanya Siapa hari yang ini. nanya itu? Siapa yang nanya? Orang-orang Kristen Najran. Hah? Ya. Di mana wahai itu datanya? kamu ambil di rumah Pikih. Ya, rumahpikih.com. Rumah Piki. Ya. Rumahpikih.com. Kalian membaca Quran, wahai saudara perempuan Harum, padahal Musa hidup sebelum Isa selama sekian dan sekian tahun. Telat kamu nanya hari ini sama saya. Soalnya di zaman Nabi Muhammad udah ditanyakan. Itu kan saudara perempuan Harun, Nabi Musa. Nih, ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tanyakan hal itu dan beliau menjawab, sesungguhnya mereka biasa menamakan anak mereka dengan nama Nabi dan orang-orang yang soleh hidup sebelum mereka. Oke. Jadi orang-orang Yahudi itu yang Mbak Mikana yang menisbatkan kepada orang-orang soleh pendahulunya. Contoh seperti ini nih. Nih, ya. Saya bukakan di kitabmu. Nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Tolong terjemahan ILT3 lah. Kan sudah ada terjemahan ILT3 samamu. Bentar. Ya, bentar. Salah buka. Nih. Kitab Silsilah Yesua Hamasyah, anak Daud. Apakah Yesus sejaman dengan Daud? Kan kagak. Gak sejaman juga dengan Abraham. Oke? Di kitabmu pun ada seperti itu. Jadi ya teman-teman semuanya, di kitab Silsilah Yesus, Yesua Hamasyah anak Daud, apakah ada Daud bernama Yesus anaknya? Gak nyambung gitu loh. Gak ada istri Daud itu namanya Maryam, gak ada. Gitu loh Mbak Mikana. Gak ada nama istri Daud itu Maryam sehingga melahirkan Yesua. Ini yang dimaksud adalah penisbatan silsilah anak Daud, anak Abraham. Tidak sejaman, berapa ribu tahun ini Yesus dengan anak Daud. Jadi seperti itu. Jadi ya Ukhta Harun, ya Mbak Mikana, yang dimaksud Al-Quran itu adalah mereka orang soleh ya yang berkebangsaan Israel dari pendahulunya. Begitu, seperti Yesus disilsilahkan, inilah Yesus anak Daud, inilah Yesua Hamasyah anak Daud. Padahal Daud dengan Yesua Hamasyah itu tidak sejaman, ribuan tahun. Kenapa dinisbatkan ke Daud nasabnya? Karena Daud adalah orang yang berpengaruh, orang yang soleh, orang yang mempunyai kerajaan di zaman dulu. Makanya Yesus dinisbatkan nasabnya itu kepada Daud. Nah seperti itu juga ya Ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, karena Harun itu adalah seorang yang mewakili di zaman Nabi Musa, yang mana dia sebagai pendamping Nabi Musa menerima wahyu dari Tuhan dan melawan Fir'aun. Dia adalah orang yang soleh dan dia adalah seorang nabi. Maka tidak ada salahnya kalaunya Maryam dinisbatkan kepada pendahulunya ya yang sejaman dengan Nabi Musa. Ataupun Maryam bin Daud. Silakan gitu. Silakan, karena apa? Orang-orang Yahudi atau orang-orang terdahulu ya menisbatkan nama mereka ya dengan orang-orang yang soleh dari pendahulunya.
Makanya kata Nabi kami, ya seperti itu dalam hadisnya. Ketika ditanyakan, udah ditanyakan 1400 tahun yang lalu pertanyaanmu itu. Jadi yang dimaksud ya ukhta Harun, itu artinya Maryam yang berkebangsaan Bani Israel. Yang pendahulunya ada orang soleh yaitu Harun. Ah gitu Mbak Mikana. Dah, coba kamu jelaskan, apakah Daud punya anak namanya Yesua Hamasiah? Silakan. Oke, ya. Ustadz, tadi saya minta datanya dari kitab suci, malah bawa data dari rumah Vicky. Ada nggak dijelasin dalam kitabmu bahwa Quran surah 19 ayat 28 itu saudara perempuan Harun, Maryam, lalu jelaskan itu cuma nisbat segala macam, ya itu adalah hubungan apa nenek moyang. Kan nggak ada toh. Karena apa? Redaksi di dalam kitabmu ini Ustadz kan itu mirip isinya di dalam kitab Torah di Keluaran 15 ayat 20. Kok sama redaksinya? Saudara perempuan Harun, Miriam. Saudara perempuan Harun, Maryam. Terus juga ayahnya bernama Imran. Lah, dalam bahasa Ibrani Amran. Kok mirip, kok sama? Sedangkan kamu bawa membahas Matai 1 ini ya. Matai 1. Kalau di Keluaran 15 ayat 20, ketika saya lihat dalam bahasa Arab di situ juga disebut ukhta Harun ya. Saya sudah lihat dalam bahasa Arabnya. Iya, di Keluaran 15 ayat 20 karena memang Harun itu punya saudari namanya Miriam. Dan mereka sejaman dengan Musa karena mereka 3 bersaudara ya. Harun, Musa, Miriam. Ayah mereka adalah Imran dalam bahasa Arab. Imran itu apa sih? Kamu tahu nggak? Ya, bukankah jadinya Maryam dalam kitabmu kok jadi apa ya di zaman Nabi Musa? Nah, terus gini Ustadz ya, kalau di Matai 1 ayat 1, baca ayat selanjutnya Ustadz, dijelasin lagi ya. Ada silsilahnya. Sampai ayat berapa nih? Ini kan silsilah bahwa memang dari Abraham keturunan Daud itu dinubuatkan akan datang sang Mesias. Makanya baca, sehingga Yesua sang Mesias ketika dia berkenosis bukan di zamannya Daud atau Abraham, tapi di zamannya Miriam ya, Miriam saudara Elizabeth di 2000 tahun yang lalu. Karena apa? Dijelaskan sampai ayat selanjutnya nih. Ini kan dijelaskan silsilahnya. Anak ini memperanakan ini, anak ini memperanakan ini. Ya, sehingga Yesua Hamasiah itu ketika datang ke dunia melalui proses kelahiran bukan di zaman Daud. Dijelaskan dari sampai awal. Lah di dalam kitabmu redaksinya hanya tertulis saudara perempuan Harun, Maryam. Kok sama redaksinya di dalam kitab Torah? Udah? Jadi sejarahnya kok jadi gimana ya? Udah. Makanya tolong dari kitab, jangan kamu bawa data-data dari luar. Aku bingung dari rumah Vicky siapa itu? Udah? Dari sini saja Ustaz. Ya. Perawan Miriam sudah jelas-jelas bukanlah Maryam dalam kitabmu. Itu 2 oknum yang berbeda karena sejarahnya sudah berbeda. Saudara perempuan Harun itu di zaman Nabi Musa itu Maryammu. Sedangkan Maryam yang melahirkan kenosis Yesua Hamasiah yang menggenapi nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 itu 2000 tahun yang lalu. Dan Miriam perawan suci ya yang melahirkan kenosis Yesua Hamasiah. Oke. Ya, Mbak Mikana, ya tadi saya membahas tentang masalah silsilah dari Israel. Kan kayak gitu. Kalau hanya mengucapkan ya ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun, artinya ini bukan keluar dari silsilah Israel. Karena Harun itu pendahulunya Miriam, pendahulunya Maryam, ibu Yesus. Kan kayak gitu. Dia adalah orang soleh di zaman dulu.
Israel, ke Yakub. Siapa? Paham? Hah? Hah? Apa yang diucapkannya si Ustadz ini? Alah. Jadi Yesus bin Maryam sampai ke atasnya, sampai ke Yakub, itu adalah Bani Israel semua. Semuanya Bani Israel, bukan berarti Maryam yang bukan dari Israel. Siti Maryammu Itu di dalam yang kitabmu itu dimaksudkan. nggak sesuai dengan sejarahnya orang Israel, Ustadz. Kamu paham nggak? Aduh. Semua kok jadi bertentangan semua sejarahnya. Kok jadi diputar-putar sejarahnya itu loh. Nih. Sekarang ya, gini aja dah ya, Mbak Mikana. Saya bawakan sekali lagi hadisnya, ya. Hadisnya dari Nih, ya. Sekali lagi, dari Mughirah bin Syu'bah berkata, ketika aku tiba di Najran, penduduknya bertanya kepadaku, oke? Kalian membaca Quran, wahai saudara perempuan Harun, padahal Musa hidup sebelum Isa selama sekian dan sekian tahun. Ketika bertemu Rasulullah, aku tanyakan hal itu dan beliau menjawab, sesungguhnya mereka bisa menamakan anak mereka, ya sesungguhnya mereka biasa menamakan anak mereka dengan nama nabi dan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Ini terjadi. Ini perkataan siapa? Ini di hadis apa? Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim itu perkataan siapa? Nabi Muhammad. Nabimu kan hidup di abad ke-6. Iya, menjelaskan tentang masalah ya ukhta Harun tadi, siapa yang dimaksud gitu. Ya, sedangkan ya Musa itu sejaman hidup bersama Ya, dengan jauh. Miriam dan Harun. Jauh. Sama. Jauh memang. Kok jauh? Masa nabimu bukan saksi mata? Tapi kok Jauh menjelas? Ya itu dia, nabi saudara kan bukan saksi mata tuh. Artinya Itu kan gini, perkataan Mbak nabimu di Mikana, abad ke-6. yang dimaksud Al-Quran itu ya, Kenapa itu sejarahnya artinya Maryam jadi beda-beda? berkebangsaan atau suku yang sama dari Israel maksudnya. Sedangkan di dalam kitab Torah saja itu Musa itu kan saudarinya itu bernama Maryam dan Harun. Mereka 3 bersaudara. Beliau yang menulis kitab Torah ini. Dan juga di zamannya para rasul, Rasul Matai, Rasul Yohanan, mereka itu hidup sejaman dengan perawan Miriam. Mereka saksi mata. Nah, sedangkan Miriam itu punya suami namanya Yosef. Nah, sedangkan Maryam malah hidupnya di zaman Nabi Musa di dalam kitabmu. Karena sesuai redaksi dulu ya, sesuai redaksi dalam kitabnya, saudara perempuan Harun, putrinya Imran, itu kan Mbak Mikana, bukannya di zaman Musa, Imran ini Amran. sama dengan maksud kitabmu ini. Kitab silsilah Yesua Hamasiyah anak Karena Daud. di bawah itu dijelaskan itu tentang Iya dijelaskan. Iya di bawah ini itu kan bawah itu tidak dijelaskan ini menggenapi kan nubuatan bagian. bahwa dari Raja Daud. Bentar. Raja Daud itu akan datang Saya jelaskan dulu sama Anda nih. Ya. Aduh. Jadi gini Mbak Mikana, ya di bawah ini dijelaskan semuanya keturunan dari Israel. Kan kayak gitu. Dari Israel. Jadi Yesus ini dari Israel. Anak Daud. Berbangsa Israel. Induknya ke Yakub gitu. Paham kan? Makanya dijelaskan oleh kitabmu di sini, keturunan dari Israel. Tapi Yesus di Matius 1 nomor 1, ya, Matius 1 nomor 1 di kitab silsilah Yesua Hamasiyah anak Daud, anak Abraham, apakah Daud punya anak namanya Yesua? Kan ribuan tahun gitu loh. Ustadz, Ribuan dengar ya tahun. Ustadz, kan Nabi Ribuan menjelaskan tentang orang Israel, tapi nggak sesuai dengan data sejarah orang Israel. Memang Miriam saudara perempuan Harun nggak dijelaskan siapa suaminya di dalam kitab Torah. Nah, sedangkan di dalam kitabmu nggak ada suaminya si Maryam, Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa, kan nggak punya suami. Memang nggak diceritakan, Nah, itu diceritakan kalau dalam Al-Quran. Nah, makanya Sedangkan agar kamu paham, Maryam yang perawan agar kamu suci paham, yang melahirkan kenosis Yesus Hamasya punya suami namanya Yosef.
Miriam Nah, gini. saudara perempuan Harun memang nggak dijelaskan siapa nama suaminya, nggak dijelaskan siapa suaminya. Nah di dalam Agar kitabmu kamu juga nggak ada paham, suaminya. Bukankah Miriam Mikana. Maryammu itu mirip di zaman Nabi Musa? Oke, ya. Mbak Mikana, ya, agar kamu paham, makanya saya ajak kamu ke Matius 1 pasal 1. Kitab Silsilah Yesua Hamasyah, anak Daud. Apakah Daud mempunyai anak namanya Yesua? Jawab. Itu kan sudah dijelaskan silsilahnya itu. Baca aja sampai ke ayat itu. Ini salah. Loh. Kitab Silsilah Ke ayat Yesua. 17. Yesua, ya kitab Silsilah Yesua Hamasyah, anak Maryam seharusnya, bukan anak Daud. Maryam dengan Daud tidak Karena sejaman. Bapa Yahweh menubuatkan bahwa dari keturunan Abraham Daud, yaitu suku Yehuda, akan datang sang Mesias. Jadi itu penggenapan nubuatan. Bahkan Yesua Hamasyah itu saja bukan anak biologis dari Daud atau anak biologis dari Miriam dan Yosef. Karena apa? Yesua Hamasyah itu adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Udah? Nah, sedangkan Maryammu itu bertentangan semuanya dengan hukum Taurat, dengan di dalam kitab Injil, dan juga di Oh, dalam nggak ada. Loh, Kalau Taurat nggak ada ada? di Al-Quran. Kalau Taurat ada di Al-Quran. Siti Maryammu kan mengandung tanpa ada suami, nggak ada suami. Padahal Siti Maryam itu di situ orang Israel. Ya, Kok bisa? Siti Maryam orang Israel. Ya Memang. itu dia. Sejak kapan ada orang Israel seorang perempuan mengandung tanpa ada suami? Nggak ada. Kan kejadiannya cuma satu kali di muka bumi ini. Betul Ya nggak? siapa? Ya namanya Maria. Lah, Maryam perawan suci yang dari Israel, suaminya Yosef, dia punya suami, beliau punya suami, walaupun selama beliau mengandung tidak pernah berhubungan HB dengan Yosef. Lah dalam kitabmu, Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa tidak punya suami. Itu sudah bertentangan dengan hukum Torah. Seorang perempuan yang mengandung tanpa ada suami itu dianggap berjinong, sehingga dia harus dirajam sampai mati dengan batu. Lah kok bisa pula sampai melahirkan Makanya Al-Quran jadi nggak datang sesuai. membantah hal Al-Quran itu. datang. Lah artinya Al-Quran Quran datang itu membantah hal menentang itu. kitab Taurat. Al-Quran datang Tidak membantah sesuai itu. dengan hukum di dalam Dia bukan Taurat. ini, ya. Dia bukan apa ya? Al-Quran itu bukan memverifikasi lah, membantah tuduhan Yahudi terhadap Maryam, gitu. Di mana ada orang Yahudi dalam data sejarah mereka pernah menuding si itu perawan Miriam, sedangkan nabimu bukan orang Yahudi, tidak hidup di zamannya si perawan suci Maria. Loh, Bentar ya. itu sudah bertentangan dengan hukum Torah. Gak mungkin Tuhan itu mengutus ya putranya ke dunia terus menentang Baik, hukum Mbak Torah. Mikana. Gimana sih Mbak kamu ini? Mikana, yang kayak kalau kamu nggak paham, nih saya kasih satu literasi lagi di kitabmu biar kamu memahami ya. Kalau nggak mempan Matius 1 nomor 1. Nih, kamu buka ke Lukas 1, ya saya ajarin kamu. Nih, Lukas 1 nomor 5 ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari kelompok Abia dan istrinya dari keturunan Harun juga. Namanya Elizabeth. Kagak sejaman juga. Ya memang Imam Zakaria itu sejaman dengan Elizabeth dengan perawan suci Maria. Nggak sejaman dengan Harun. Aduh. Itu dari keturunan kan? Dari keturunan bukan saudara perempuan. Kok? Aduh. Itu kan keturunan artinya bukan sejaman. Lah kalau dalam kitabmu saudara perempuan Harun. Lah ini keturunan. Wow, thank you Bang JB, thank you so much. Adonai Yesus Hamasyah memberkati. Lah itu kan Gitu, keturunan Bang Ustadz, bukan saudara perempuan Harun. Ya makanya sudah saya bilang yang dinisbatkan itu adalah nasab dari pendahulunya. Betul kata kitab kamu ini. Lah justru ya itu kan keturunan Harun. Artinya Elizabeth nah aja dalam kitabmu dinisbatkan ke redaksinya Harun. saudara perempuan Harun.
Ini Sama dengan Makanya, redaksi di Keluaran 15. rupanya masih bingung rupanya Mbak Mika Kok ini. masih bingung? Aku Iya, nggak bingung kan ini. di situ disebut keturunan toh. Pada zaman Bukan Herodes, saudara Raja perempuan Yudea, Harun, bukan ada saudara seorang perempuan imam Harun. bernama Zakaria dari kelompok Abia, dan istrinya dari keturunan Harun juga, yaitu namanya Elizabeth. Elizabeth bin Harun nggak ada. Iya kan keturunan katanya, bukan saudara perempuan Harun kan? Ya Nah, kalau iya. dalam kitabmu redaksinya saudara perempuan Ken- Harun. Kenapa Elizabeth ini dinisbatkan ke Harun? Padahal tidak sejaman. Kan keturunan tuh artinya nenek moyangnya. Kalau redaksinya dalam kitabmu mirip dengan Keluaran 15 ayat 20, saudara perempuan Harun, Maryam. Artinya sejaman. Aduh. Saudara, pertalian hubungan saudara. Sejaman. Saudara Israel. Karena redaksi di dalam Quran surah 19 ayat 28 itu sama redaksinya dengan Keluaran 15 ayat 20. Saudara perempuan Harun, Miriam dalam bahasa Ibrani, Maryam dalam bahasa Arab. Nah, itu pula redaksinya di dalam kitabmu Quran surah 19 ayat 28. Saudara perempuan Harun, Maryam. Jadi Sama redaksinya. jadi kalau kami nggak heran kalau Maryam saudara Harun dikatakan, atau Elizabeth keturunan Harun. Di mana di situ dalam kitabmu dikatakan keturunan Harun? Di dalam Al-Quran. Nggak di kitab kamu Bukan? Elizabeth Kalau di keturunan sini Harun. iya Kami nggak keturunan heran, Harun karena artinya nenek moyangnya Elizabeth- itu Harun. Elizabeth sejaman. itu tidak sejaman dengan Harun. Nggak sejaman. Memang. Nggak heran Nggak kami. nyambung juga ini si Yusuf ini. Loh. Udah Jangan keraskan dibilang hatimu, Ustadz. orang-orang Karena sejarah dalam Yahudi, ya, kitabmu itu. orang-orang Yahudi dahulu dia menisbatkan nama nasabnya itu kepada orang-orang soleh pendahulunya. Makanya kalau saya mendengar Yesus anak Daud, nggak heran, padahal nggak sejaman. Ini dengar Atau dulu, Ustadz. Elizabeth bin Harun atau keturunan Harun, nggak heran saya. Ustadz, dengar dulu, Ustadz. Mohon maaf, ya. Ada 3 hal nih yang dimana berdasarkan data bisa disimpulkan bahwa Siti Maryam dalam kitabmu itu di zaman Nabi Musa. Karena apa? Yang pertama, ya. Yang pertama, redaksi di dalam Quran surah 19 ayat 28 itu sama di Keluaran 15 ayat 20. Di dalam kitabmu Quran surah 19 ayat 28, saudara perempuan Harun, Maryam. Begitu pula di Keluaran 15 ayat 20, saudara perempuan Harun, Miriam dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab namanya Maryam, ya, sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Maryam saudara perempuan Harun dalam kitab Torah itu adalah saudara Musa, ayahnya adalah Amran. Imran dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam kitabmu di Quran surah 66 ayat 12, nama ayahnya Siti Maryam adalah Imran. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kitab Torah nggak dijelaskan siapa suaminya Maryam saudara perempuan Harun. Dalam kitabmu nggak ada suaminya Siti Maryam. 3 hal ini di mana lagi meragukan? Udah valid sudah bahwa Siti Maryam itu ada di zaman Nabi Musa. Lah kok bingung kamu, Ustaz? Kamu yang bingung. Dari 3 hal ini data ini loh. Kamu paham nggak dinisbatkan kepada pendahulunya yang soleh? Udahlah, Ustaz. Dari jangan hadis lihat kamu. Dari hadis yang saya tampilkan tadi, rupanya nggak ngerti-ngerti dia, teman-teman. Terus juga ya, di dalam hukum Torah, seorang perempuan yang mengandung tanpa ada suami itu harus dirajam dengan batu karena dianggap berzina. Sedangkan Siti Maryam tidak punya suami. Sejaman. Dari 3 Nggak data ada ini dianggap saja, dari 3 sejaman. hal ini, Ustadz yang terhormat, kenapa lagi masih ragu? Apanya? Ya kalau mau kita pakai zaman, Yesus anak Daud sejaman nggak Yesus dengan Daud? Yesua Hamasya di situ anak Daud, dijelaskan sampai di bawahnya bahwa Iya. Yesua Hamasya Kan itu ketika sejaman. datang, sebentar dulu. Yesua Hamasya di situ kan bukan lahir di zaman Raja Daud, tapi kan itu untuk menggenapi nubuatan bahwa ya di ayat selanjutnya. Nah, ini nih, ya kan? Kalau dalam Quran kan nggak dijelaskan. Keturunan saudara perempuan Harun, baru Imran memperanakkan ini,
terus Oh, memperanakan Quran ini, bukan, memperanakan bukan ini. kayak gitu, bukan Ya kayak itu gitu. dia, makanya dari mana kamu tahu kalau itu cuma nisbat? Nah, sedangkan di Matius 1 di sini dijelasin kitab Ya, silsilah makanya. Yesus Masih anak Daud, Mbak anak Mikana, Abraham. Abraham kenapa saya memperanakan tahu? Ishak, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yehuda serta saudara-saudaranya, dan Yehuda memperanakan Peres dan lain sebagainya sampai kepada Miriam dan Yosef. Bahkan di sini ya, Makanya Mbak bentar dulu. Mikana. Sebentar. Kamu dulu, oke. Iya, sabar ya. Dan ini nih sampai ke keturunan yang keberapa nih? Dan Yakub memperanakan Yosef, suami Maryam, ya, Maryam, perawan suci. Dari dialah Yesua yang disebut Hamasia dilahirkan. Nah, nggak dibilang lagi nih, nggak ditulis lagi redaksinya, Yosef memperanakan Yesua. Tetapi Yesua yang dilahirkan perawan Miriam. Kenapa? Yesua Hamasia itu bukan benih dari Yosef. Cuma karena di dalam hukum Torah seorang perempuan mengandung tanpa suami itu dianggap berjinong sehingga harus dirajam dengan batu sampai metong. Nah, untuk menjaga, memelihara perawan Miriam dari tuduhan jinong, makanya Yosef yang adalah tunangannya dalam tradisi Yahudi itu sudah sah sebagai suami istri. Sebelum mereka HB, perawan Miriam sudah mengandung. Nah, supaya tidak ada orang yang menuduh Miriam itu berjinong karena ada suaminya, walaupun Yosef, perawan Miriam, malaikat dan Tuhan tahu kalau perawan Miriam itu mengandung dari Roh Kudus, Matius 1:18, bukan karena HB dengan Yosef. Nah, sedangkan dalam kitab entah apa tuduhan jinong lah katanya. Nah, Udah. Ya, silakan. Al-Quran memang bukan kitab silsilah. Nah, itu dia. Bukan. Jadi jangan samakan. Ya kan nggak Al-Quran jelas itu bukan silsilahnya. kitab silsilah, bukan kitab silsilah. Al-Quran itu kitab hukum dari Tuhan semesta alam, bukan menceritakan nasab seseorang. Paham kan sampai situ? Makanya kalaunya kita menelusuri, yang dimaksud saudara perempuan Harun itu adalah berkebangsaan sedarah keturunan dari Bani Israel. Makanya kata Nabi Muhammad, ya, orang terdahulu dia menisbatkan namanya kepada orang soleh dari pendahulunya. Kayak gitu Mbak Mikana. Makanya saya bawa kamu, ya tadi contoh ke Matius 1 pasal 1. Ya, di situ dikatakan inilah Yesua Hamasia, anak Daud. Daud dengan Yesus itu tidak sejaman. Oke? Kenapa Yesus dinisbatkan kepada Daud? Yesua, bro. Ya, nggak apa-apa saya nyebutnya banyak apa ya, LAI lah yang saya pakai kayak gitu. Tadi kan saya sudah tunjukkan terjemahan ILT3 tadi. Kamu diskusi sama siapa? Kan sama Mikana, anak Abayahu Yesua Masih. Ya gitu Mbak Mikana. Makanya ya saya bawa Anda ke Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesua Hamasia anak Daud. Kita tahu Yesua Hamasia itu tidak sejaman dengan Daud. Tahu. Dan kita tahu ya Daud itu tidak mempunyai istri bernama Maria. Enggak. Terus kita tahu perbedaan mereka itu beribu-ribu, ya ribuan tahun zamannya gitu. Tapi kenapa ya Yesus itu dinisbatkan nasabnya ke Daud? Karena Daud itu adalah seorang raja di zaman dulunya. Nah, jadi saya nggak heran kalau mau kita paksakan berarti kita harus cari nih. Daud menikah dengan Maria. Daud menikah dengan Maria lalu menurunkan Yesus. Mohon maaf Ustaz, gitu. udah mulai ngelantur kamu Ustaz. Ngelantur apanya? Biar kamu paham gitu. Bahwa Dengar apa dulu, yang Ustaz. saya sampaikan. Ustaz. Bentar. Ya, bentar sedikit lagi. Jadi, kalaunya ada orang mengatakan Elizabeth keturunan Harun, jangan heran karena mereka memakai nama pendahulunya. Kayak gitu. Jelas? Pendahulu yang sedarah gitu, sesuku. Itu aja, nggak perlu repot-repot kita membahas itu sebenarnya. Mohon maaf ya Ustaz. Saudara mengatakan, oh kitab suci kami itu bukan silsilah, tapi itu adalah hukum Tuhan, yaitu hukum Allah. Mohon maaf, kenapa kitab saudara membahas tentang orang Israel, tetapi kok tidak sesuai dengan sejarah orang Israel, tidak sesuai dengan keadaan di Israel, kok menentang hukum Torah dan kitab suci orang Israel?
Kenapa? Itu pertanyaan kamu. Ya iyalah, semuanya kok jadi sejarahnya ini berubah. Hukum Tauratnya jadi berubah. Nih saya jawab. Ya. Apa yang disembah nabi-nabi jadi berubah. Oke, nih saya jawab. Coba. Kenapa membicarakan itu? Membicarakan nabi-nabi dari Israel. Nih ya. Saya jawab pakai Quran sekarang. Oke, nih. Quran surah Al-Baqarah ayat 163 ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Nih, saya balik ke ayat 133-nya ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Karena apa? Tuhannya para nabi itu adalah Tuhannya umat Islam. Jadi para nabi diutus ke Israel. Bentar, saya buka kamera. Para nabi itu diutus ke Israel, itu sama ya, Tuhannya dengan Tuhan umat Islam. Gitu Mbak Mikana, Tuhan yang satu gitu. Tuhan yang satu. Tapi kalau sama Mbak Mikana yang menjadi manusia beda. Karena Tuhan kami umat Islam itu satu dengan Tuhannya para nabi terdahulu. Ada dulu nabi diutus ke bangsa Israel. Makanya diceritakan di dalam Al-Quran cerita tentang nabi yang di Israel. Gitu. Ada juga ya nabi yang di luar Israel. Ada tuh seperti Nabi Soleh atau Nabi Hud. Itu diceritakan juga. Karena Tuhannya umat Islam, sekali lagi ya, Tuhannya umat Islam satu dengan Tuhannya para nabi. Gitu. Makanya ada diutus ke Israel. Maka sejarah yang lalu diceritakan sedikit di dalam Al-Quran. Kayak gitu Mbak Mikana. Coba Anda buka ke dalam Quran surah Al-A'la gitu ya. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama, Suhufi Ibrahim wa Musa, yang di dalamnya mengandung ajaran tertulis dari suhuf Ibrahim sampai ke Musa dan suhuf-suhuf Nabi Musa. Karena apa? Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya para nabi di kitabmu adalah satu dengan Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan umat Islam. Kayak gitu. Oke Ustadz, pertanggungjawabkan kalau Ustadz bukan asal bunyi asbun, tapi berdasarkan data. Iya. Jadi Musa Datanya itu tadi. Musa Bani Israel itu menyembah siapa namanya? Nabi Musa ya menyembah Tuhannya dengan siapa bahasa namanya? Dia sendiri. Apa bahasa dia Nabi sendiri? Musa? Iya. Ya nama Tuhannya siapa? Lah, kita lihat ke sejarah Nabi Musa. Iya, jawab aja siapa nama Tuhannya Nabi Musa orang Israel? Kalaunya di Al-Quran kan disebut Allah gitu. Karena Allah. di bahasa Arab kan. Di bahasa Arab kan? Iya,
kalaunya Nabi nih gini Mbak Mikana, saya buka lagi nih satu ya. Quran surah Ibrahim ayat keempat nih. Nih, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Kan kayak gitu. Jadi Mbak Mikana, setiap nabi, setiap rasul itu diutus dengan memakai bahasa kaumnya sendiri. Jadi kalau Nabi Musa berbahasa Ibrani, ya berbahasa Ibrani, lihatlah Nabi Musa dalam bahasa Ibrani apa menyebut Tuhannya. Kan kayak gitu. Oh, jadi Nabi Musa itu menyebut Tuhannya siapa namanya? Dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, bentar saya kurang tahu Nabi Musa dalam bahasa Ibrani menyebut Tuhannya apa gitu. Loh, katanya tadi sama Tuhan kalian dengan nabi-nabi terdahulu. Ya iya. Kok sekarang bingung? Gini, Nabi Musa dia menyembah Tuhannya, menyebut Tuhannya dengan bahasa dia sendiri, bukan dengan bahasa Arab. Dengan bahasanya dengan siapa namanya? Katanya Tuhannya sama. Ya Tuhannya sama. Nah, kalau sama tapi siapa nama Tuhannya? Penyebutan terhadap Tuhan itu berbeda. Tuhan. Ya siapa nama Tuhannya kalau betul sama dengan Allah? Kalaunya di tempat kamu Yothat Pape, ya Yothat Pape. Kalau di tempat saya Allah, itu enggak, itu beda penyebutan dari kaumnya. Beda penyebutan? Iya. Oh, jadi nama itu bahasa gitu ya? Ya sesuai dengan bahasa sendiri-sendiri bagi kaumnya. Jadi nama Tuhannya Musa itu siapa, yang jelas siapa namanya? Yothat Pape. Yot-He-Wah-He. Oh, jadi Yot-He-Wah-He sudah berubah jadi Allah ya ketika di Arab. Lah, kalaunya orang Arab menyebut namanya adalah Allah. Innani anallah. Dia memperkenalkan dirinya namanya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya berarti Allah itu pernah namanya jadi Yot-He-Wah-He ya, terus di Arab berganti namanya jadi Allah gitu. Itu kan sebutan Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Iya. Nah, sekarang sebutan Nabi Muhammad gitu. Dalam bahasa Arab apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kan kayak gitu. Wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Biar Nabi Muhammad itu paham gitu. Bahwa Nabi Musa itu dulunya adalah utusan dia. Oh, jadi kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yot-He-Wah-He. Kalau dalam bahasa Arab Allah. Ya, kan sesuai dengan bahasa kaumnya. Oh, terus kalau orang Amerika sebut nama Tuhannya siapa? Kalau siapa lagi namanya berubah? Kok orang Amerika? Ya kan berdasarkan bahasa kaumnya toh. Adakah nabi dari Amerika? Ngaco kok, pusing rupanya dia. Nabi. Oke. Aduh, adakah nabi dari Amerika? Alien kali. Kan berdasarkan bahasa dan kaumnya. Ngatur kemana kamu Mikana? Maksudnya gini, karena kan gini, memanggil nama Tuhannya kan berdasarkan bahasa dan kaumnya. Kan kita Iya. Oke. Kamu berbahasa Indonesia di sini apa berbahasa Arab? Kalau di Indonesia saya pakai bahasa Indonesia. Terus nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan saya karena agama saya bernabi Arab, maka saya menyebutnya Allah gitu. Oh, karena bernabi Arab namanya Allah. Nah, Musa nabimu juga? Ya, Musa kita imani sebagai seorang nabi. Musa kan juga nabimu, kan Musa nama Tuhannya siapa? Saya mengimani Nabi Musa, ya. Saya mengimani Nabi Musa, menyebut Nabi Musa. Kan gitu. Iya, Nabi Musa kan juga nabi kalian kan? Loh, kenapa Ya, kamu nggak kami menyebut imani. nama Tuhannya Nabi Musa yang dalam bahasa Ibrani Yot-He-Wah-He? Kenapa hanya dari Arab? Karena yang mulai sadar kan, Denny? yang diperkenalkan gini, kenapa kami tidak menyebutkan dalam bahasanya Nabi Musa,
Karena bahasanya Nabi Musa itu untuk kaumnya. Untuk kaumnya, begitu juga orang Bukan untuk Arab aku, ya. bukan untuk aku gitu. Oh, terus juga si Muhammad kan untuk kaumnya juga kan? Terus kenapa kamu ikut-ikutan? Kan kamu bukan orang kalau Arab. Nabi Muhammad itu ya untuk global dia. Oh, untuk global, universal. Iya. Nah, makanya setiap yang Islam itu pasti menyebut nama Tuhannya dengan bahasa Arab. Nah, dengan bahasa Arab. Jadi dimanapun negaranya, mau di Cina, mau di apapun, di Afrika, di Amerika, tetap Allah namanya gitu. Meskipun di sana berbahasa Inggris. Lah katanya kan mengutus Nabi berdasarkan bahasa dan kaumnya. Terus kenapa pula Ya, jadi iya. berarti ini bertentangan dong Ibrahim 4 ini. Apanya? Katanya Bertentangan kami apa? tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Lo bertentangan dong ini. Kenapa pula jadi nabimu untuk global? Nah, udah mulai standar-standar nih. Astagfirullah. Mbak Mikana, ya. Nabi itu atau Rasul itu diutus memakai bahasa kaumnya agar mudah menjelaskannya. Kan kayak gitu. Nabi Coba Musa dengan baca bahasa redasinya, Ustadz. Ibraninya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. Nah, Muhammad rasul nggak? Rasul. Nah, melainkan dengan bahasa kaumnya agar Bahasa dia dapat kaumnya memberi Arab. penjelasan kepada mereka. Nah, Iya. itu dia kan artinya bertentangan dong ini. Kok tiba-tiba Nabi Musa hanya Nabi Musa aja untuk global, Musa bukan? Artinya apa? Ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Musa, maka Allah mengubahnya ke dalam bahasa Arab. Kok Oh, diubah kali ke bahasa Arab. Jadi namanya Iya. sudah berganti menjadi ilah Arab ya? Nah, kayak gitu. Tuhan semesta alam itu bisa semua bahasa dia. Iya. Kalau bisa bahasa, kenapa hanya harus bahasa Arab? Kalian berdoa. Lah karena apa? Kenapa kami harus bahasa Arab? Karena satu nabi dari Arab. Kan gitu, berbangsa Oh, jadi Arab. Musa dilupakan ya? Peribadatan juga solu kama ra'aitumuni usolli dari gerakan nabi yang diutus di Arab. Oke? Akan Terus gitu. nabi-nabi yang dari Israel itu udah dilupakan semua gitu ya? Nggak perlu lagi? Itu kan nabi lokal untuk Israel. Oh, nabi lokal. Oh. Ada nggak datanya? Lah, Yesus aja kan nabi lokal. Wa rasulan ila bani Israel. Nggak, Ada. Sebentar dulu. Gini, kalau kita kan mau mendapatkan data tentang nabi-nabi di Israel, bukan dari Quranmu lagi, ya kan? Karena kan Terus? nabi-nabi yang dari Israel itu di zamannya mereka menulis kitab dong, betul nggak? Nulis kitab ya terus. Nah, tolong tunjukkan tulisan nabi-nabi dari Israel itu, mereka itu hanya untuk orang Israel lokal, bukan untuk bangsa-bangsa. Ada nggak seperti Baik. itu? Baik, ya. Pertama ya Terus dari gini aja nabi- saya langsung tunjukkan aja datanya ya. Saya langsung tunjukkan Apanya? saja datanya ini. Loh, sebentar dulu. Yang di nih. Ini kan ada nabi ini. Tapi sebelum ke situ, tapi saya bingung nih, bentar dulu Ustaz. Sebelum Apa? ke situ. Apa yang kamu mau tunjukkan? Kenapa? Gini, kenapa kalian begitu nekatnya ya mengatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan Tuhan yang nabi-nabi dari Israel? Bisa nggak tunjukkan data dalam tulisannya nabi-nabi dari Israel, termasuk Nabi Musa, seorang nabi yang besar, memang pernah menuliskan bahwa nama Tuhan yang disembah itu sama dengan ilah bangsa Arab. Baik. Ada nggak? Tapi dalam tulisannya Musa kan, Al-Quran kan bukan tulisannya Nabi Musa. Lah, makanya udah dibilang di Quran surah Ibrahim ayat keempat, para rasul itu diutus sesuai dengan bahasanya.
Iya, Iya kan? karena kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas kan itu perkataan Nabi kalau- saudara. Kalaunya Tuhannya Nabi Musa berbicara dengan Nabi Muhammad pasti pakai bahasa Arab. Oke. Kalau Saya tunjukkan dulu, saya tunjukkan gini, saya tunjukkan aja langsung data. Bentar Ustadz. Bentar. Kalaunya Nabi Musa yang diutus, maka Tuhan berbicara kepada Nabi Musa pakai Ibraninya. Bentar Ustadz, iya, oke. Dalam bahasa Ibrani pun saya tunjukkan ini ya. Ini kan tulisan Nabi Mose, Nabi Musa, yang kalian juga mengklaim itu Nabi kalian. Ini masih ada ya, tulisan Nabi Musa itu kan ada 5 kitab Torah. Nah saya tunjukkan Ya. dulu data di sini, ya. Bentar. Ini di kitab Keluaran 3. Saya sudah cek sama isinya dengan di sini yang berbahasa Ibrani, ya. Nah terjemahannya sama. Ya, makna dan intinya sama. Nah, inilah firman Elohim Yahweh kepada Nabi Musa ya di Gunung Horeb ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi ini batal. Ini tulisan Nabi Musa loh. Ya. Ini yang nulis Nabi Musa langsung. Kitab Torah itu ditulis Sudah. Nabi Musa. Beliau mendengar suara Tuhan. Ketika beliau bertanya siapa nama Tuhan, dijawab sama Tuhan Sudah. Yahweh. Yahweh Elohim namanya selama-lamanya Ustadz. Bukan hanya di zamannya dia Ustadz. Terus Ustadz mau bilang Oke, udah. tulisan Nabi Musa ini batal gitu. Dengan senaknya Udah. kalian mengubah nama-nama Tuhan. Hah? Udah. Siapa Udah. kalian? Nah, nih. Ya kan? Sekarang saya ya. Hmm. Oke. Kita main data gitu. Biar seru. Pelajaran dapat diambil. Bentar dulu Ustadz ya. Aku lihat, aku dengar kok. Silakan Ustadz. Tuh ya. Quran surah As-Sajdah ayat ke-23 ya. Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Tuh. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Bukan berarti ya Taurat itu berbahasa Arab. Ya, ngerti kan? Mbak Mikana? Mana dia? Jadi yang namanya Taurat itu bukan berbahasa Arab. Mana dia? Bentar dulu, saya nggak mau bernarasi. Nanti dia ngotot pula. Paling mau pipis dia tuh. Ya bentar Ustadz. Menghilang Bentar Ustadz. Mulus. Iya. Itu tadi yang kamu tunjukkan itu tulisan siapa? Itu perkataan siapa? Ya, Quran surah As-Sajdah ayat 23. Ya, itu perkataan siapa? Itu tulisan siapa? Itu perkataan Tuhannya Nabi Musa. Perkataan Tuhannya Nabi Musa. Ya. Perkataan Tuhannya Nabi Musa, perkataan Tuhannya Nabi Muhammad. Tuh. Oh, ini Muhammad itu mendengar langsung suara Tuhanmu. Bukan, itu kan proses lagi. Jadi Kita nggak As-Sajdah bahas ayat berapa tadi? prosesnya. As-Sajdah ayat Ayat 23. yang nulis ini siapa? Yang nulis ini kan sahabat-sahabat Nabimu, betul? Yang nulis Nabi. Sahabat-sahabat Nabimu. Sahabat, iyalah. Sahabat-sahabat Nabimu ketika menulis ini berdasarkan apa yang didengar dari Nabimu toh? Betul nggak? Terus, kenapa? Ini bukan perkataan Nabi Musa, bukan perkataannya nabi-nabi dari Israel, tapi ini perkataan Nabimu yang dicatat oleh sahabat-sahabat Nabimu. Bukan, Jadi walaupun bukan, salah. Ini Jadi adalah sahabat-sahabat- perkataan
Ini perkataan Tuhannya Nabi Musa dan perkataan Tuhannya Nabi Muhammad gitu. Lalu ya ketika dia diutus, Nabi Muhammad itu berbahasa Maksud saya gini Arab. loh Ustadz, waktu sahabat-sahabat Nabimu menulis kitab kalian ini, apakah mereka mendengar suara kok Nabimu atau penulisan suara kitab? Jibril? Loh, ya iya dong, sedangkan di dalam Keluaran 3 ayat 15 Kenapa itu lari ke tulisan situ? Nabi Musa berdasarkan apa yang dia dengar dari Yahweh Elohim di Gunung Horeb. Dia sendiri yang mengalami peristiwa itu, dia sendiri yang menulis bahwa dia mendengar suara Yahweh dari api yang keluar dari semak duri, bahwa ketika beliau bertanya, siapakah namamu? Sebab di situ waktu orang Israel, di situ di zamannya orang Israel diperbudak oleh Mesir ya, selama 430 tahun. Bentar. Lalu orang Israel itu berseru kepada Yahweh agar mereka diselamatkan, ditolong ya, karena mereka sudah menderita. Lalu suara permohonan orang Israel itu naik sampai ke Samaim. Kemudian ketika Nabi Musa ada di Gunung Horeb menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, datang Yahweh menjumpai dia dalam rupa api di semak duri dan disuruh tanggalkan kasutnya karena tanah yang dia pijak itu kudus, suci karena ada Tuhan datang ke situ. Nah, tujuan Tuhan menjumpai Nabi Musa untuk mengutus Nabi Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir selama 400 tahun lebih. Kamu kemana-mana? Ya sebentar dulu. Lah inilah betul-betul kronologinya jelas, ya, valid. Di mana ketika Yahweh ya mengutus Nabi Musa bertanya, siapakah namamu? Di Keluaran 3 ayat 13. Lalu Yahweh menjawab di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Akulah yang ada dan yang ada. Akulah yang ada telah mengutus aku kepadamu. Akulah Yahweh Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Nah, sedangkan ini penulisan kitabmu, ketika kitabmu ini ditulis, sahabat-sahabat Nabimu menulis ini berdasarkan apa kata Nabimu. Apakah sahabat-sahabat Nabimu itu ada mendengar suara Jibril dari satu pun di antara mereka? Kan tidak ada. Semua itu diucapkan oleh Nabi saudara. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nabi saudara tidak hidup di zaman Nabi Musa. Nabi saudara tidak hidup di zaman para nabi. Beliau ya tidak sejaman dengan Nabi Musa. Sedangkan Keluaran 3:15 itu tulisan Nabi Musa ditulis 1500 tahun sebelum Masehi. Beliau mengalami peristiwa itu. Beliau menulis sendiri. Namanya Yahweh untuk selama-lamanya. Kenapa kalian begitu nekat memfitnah Nabi Musa menjadi menyembah ilah bangsa Arab? Gantian, ya. Loh, apakah ini satu lagi, sebentar ya, sedikit lagi, ya. Ingat yang pertama, Keluaran 3:15, Yahweh berjanji ditulah namanya untuk selama-lamanya. Jadi nggak akan mungkin berubah namanya walaupun dalam sebutan bangsa lain, karena kan nama itu proper name, nama diri, tidak diterjemahkan supaya tidak mencegah salah tafsir dan kehilangan identitas dan karakter yang terkandung dalam nama itu. Itulah nama tidak boleh diterjemahkan, ya. Makanya nama kalian Allah ya dimanapun tetap Allah, karena itu adalah nama diri. Namanya Yahweh untuk selama-lamanya, ya. Dia tidak sama dengan Allah, ini buktinya. Justru Nabi Musa menulis ini, Ustadz, ini. Udah pernah kamu dengar nggak ini? Ya. Ulangan 6. Biar dulu. Habisin dulu dia, nanti nyerocos lagi gitu. Ulangan ya 6 ayat 4 itu adalah hukum yang terutama ini. Ini adalah hukum yang terutama. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Ya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang terutama, Ustadz. Nggak boleh ini diganti-ganti, ditukar jadi nama ilah bangsa lain. Bahkan di sini, Ustadz, kamu tahu nggak, Ustadz, Nabi Mose menulis apa, Ustadz? Firman Yahweh Elohim. Ini dia. Ini, Ustadz. Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Justru di sini Yahweh melarang tidak boleh mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Nah, sementara Allah adalah nama ilah bangsa Arab, sesembahan penduduk negeri Mekah. Kalau masih mengikuti itu, apa konsekuensinya? Binasoi. Sedangkan Nabi Musa tidak binasoi, beliau ada di surga. Di Matius 17 dalam peristiwa transfigurasi,
waktu Yesua HaMasyiah dimuliakan di atas gunung, Nabi Musa dan Nabi Elia dihadirkan dari surga dalam peristiwa transfigurasi, disaksikan oleh 3 rasul. Sebentar, sabar dulu. Rasul Yohanes, Rasul Kefa, Rasul Yakobus, mereka melihat sendiri Nabi Musa dan Nabi Elia dihadirkan dari surga dalam peristiwa transfigurasi. Itulah buktinya Nabi Musa, Nabi Mose, Bani Israel tidak pernah menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Justru dilarang tegas di Ulangan 6 14-15 tidak boleh mengikuti itu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Tuhanmu sama dengan Nabi Mose? Sudah. Ya, silakan. Sekarang saya tanggapi. Iya, gak mungkin ya Nabi Musa menyebutnya dengan kosakata Allah. Karena apa? Dia berbahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Bedakan di situ, ya. Bedakan di situ. Nabi Muhammad itu berbahasa Arab, Nabi Musa berbahasa Ibrani. Gak mungkin dong Nabi Musa itu menyebut Allah. Di mana sih? Gak ada dalam bahasa Ibrani Allah, gak ada. Makanya sudah kubilang dari tadi, ya, sudah kubilang Nabi dan Rasul itu diutus memakai bahasa kaumnya sendiri. Kenapa kamu harus memaksa Nabi Musa agar menyebutkan kosakata Allah? Gak nyambung. Nabi Musa itu pakai bahasanya sendiri, bahasa Ibrani. Apa penyebutannya? Penyebutannya selama-lamanya untuk dari bangsa Israel itu. Gitu, bukan memakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab, enggak. Yang memakai bahasa Arab itu adalah Nabi Muhammad. Maka ketika Tuhannya Nabi Musa mengenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Musa mengenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad, makanya dia menyebut dengan bahasa Arab, bukan pakai bahasa Nabi Musa. Di situ kamu perlu pelajari dulu gitu loh. Makanya innani anallah, bukan innani yothet pape. Enggak nyambung gitu loh Mbak Mikana. Sudah dibilang ya, Rasul itu diutus ke kaumnya dengan memakai bahasa sendiri-sendiri. Nabi Musa pakai bahasa Ibrani, ya sudah. Ya, pakai bahasa Ibrani. Apa Nabi Musa memanggilnya? Ya, papai. Atau Nabi Ibrahim dalam bahasa Aram. Ya, kan kayak gitu. Apa Nabi Ibrahim memanggil? Terus dalam bahasa Arab, apa orang Arab memanggil? Bukan berarti beda nama, berarti banyak Tuhan, enggak. Makanya saya bilang, wa ilahukum ilahu wahid. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, ya, karena Nabi yang diutus nih berbangsa Arab, ya, maka Allah menggunakan bahasa Arab. Gak mungkin Allah menggunakan bahasa Nabi Musa. Jangan kau paksa kayak gitu, gak bisa. Ustaz, kamu mengerti nggak kalau nama diri itu bukan bahasa? Jadi dalam disiplin ilmu secara umum nama diri proper name itu tidak diterjemahkan, sehingga kalau dalam bahasa Arab pun orang Arab kalau mau memanggil nama Tuhan yang benar berdasarkan apa yang disembah Nabi Mose tetap Yahweh, bukan jadi Allah, karena Allah itu juga nama diri proper name. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau begitu bisa nggak nama Allah itu ya diganti, diterjemahkan? Ya, Allah adalah Ismul Zat. Ismul Zat memang nama ya, bisa Tuhan. nggak diterjemahkan namanya diganti jadi yang lain? Nama bisa nggak nama Allah diganti jadi Yahweh? Sehingga kalian bersahadat dalam nama Yahweh. Dalam nama Yahweh gitu. La ilaha Allah. Ya, bisa. Saya kan bukan orang Ibrani. Loh, kan kamu bilang berdasarkan kaum bahasa, seakan-akan kamu menerjemahkan nama. Bukan menerjemahkan nama. Kalau begitu di orang Ibrani, ya, orang Ibrani yang apa itu, yang orang Arab, ya, orang Arab dia pergi ke orang Ibrani, bisa nggak dia diganti Allah itu jadi Yahweh? Dia orang Muslim. Allah jadi Yahweh. Kalau orang Ibrani mengenalnya dengan sebutan Yahweh, silakan. Bukan gitu maksud saya. Orang Islam ya pergi ke tanah Israel,
Di Israel dia ganti syahadatnya menjadi Yahweh. Bisa nggak? Oh, Yahweh itu dikenal untuk Bani Israel. Ya Bukan Tuhan untuk dijawab Islam. nggak? Lah, artinya gini, benarkah Yahweh itu sama dengan Allah? Tadi kan kamu bilang bahwa Yahweh itu sama dengan Allah. Waktu Nabi Mose memanggilnya Yahweh, Nggak tapi bisa Mbak Mikana, nggak Tuhannya bisa. ya itu dia, itulah artinya kamu standar ganda. Nggak bisa. Agak apa ya? Bahasa itu dicampur adukkan nggak bisa. Bukan mencampur adukan karena kamu memaksakan bahasanya itu dicampur adukan orang Arab ke Israel, lalu syahadatnya ganti pakai bahasa Ibrani. Ya itu buktinya kalau Yahweh itu bukan Allah, itu dua pribadi yang berbeda, dua oknum yang berbeda. Kamu itu mau nyamain. Nabi Mose itu nggak pernah sembah ilah bangsa Arab, dia tidak dilarang, justru dilarang untuk menyembah sesembah ilah bangsa-bangsa lain. Banyak dalilnya. Lalu kenapa kamu begitu nekat mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Mose lah yang menjumpai nabimu? Nah kalau betul Tuhannya Nabi Mose yang menjumpai nabimu, pasti nabimu berkata dalam nama Yahweh. Lah ini kok berkata dalam nama ilah bangsa Arab? Itu buktinya kalau yang dijumpai, ya yang berjumpa dengan nabimu bukan Tuhannya Nabi Mose, yaitu Yahweh Elohim yang Esa. Susah ya, rupanya nggak paham dia ya teman-temannya. Karena Tuhan Yahweh sudah berjanji. Kalau Keluaran 3:15 itu namanya untuk selama-lamanya dan sebutannya turun-temurun. Jadi kemanapun dia berfirman, ya di dalam kitab suci ini ada banyak nabi, bahkan ada nabi yang di luar Israel, pernah nggak diganti namanya jadi ilah bangsa berdasarkan nama dalam sebutan bahasa itu? Tidak, tetap namanya Yahweh. Karena apa? Yahweh itu nama diri, proper name, tidak bisa diterjemahkan. Itu hanya bisa diterjemahkan oleh LAI. LAI memang sudah mengganti nama Yahweh menjadi ilah bangsa Arab. Nah itu bukan hanya sembarangan, tapi penghujatan. Padahal Yahweh Elohim melarang tidak boleh memanggil nama ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Yaitu Ulangan 13 ayat 1-10. Udah. Kok datang LAI malah mengganti namanya menjadi ilah bangsa Arab sesembahannya si Yusuf Pei. Saya jawab, ya gini. Kalaunya kamu mau mencampur adukkan bahasa, itu nggak mungkin bisa. Arab ya Arab. Gini loh maksudku Yusuf. Ibrani ya Ibrani. Bentar dulu. Kalau namanya adalah Allah ya, ada juga nama lainnya dalam bahasa Arab. Ada Ar-Rahman kan kayak gitu. Ada Al-Malik, ada Ar-Rahim. Bisa diganti-ganti dalam bahasa Arabnya juga gitu. Nah, kalaunya di dalam bahasa Ibrani dicampur ke Arab, nggak bisa Mbak Mikana. Mereka beda bahasa. Makanya kata Quran, sesuai dengan Quran surah Ibrahim ayat 4 tadi, Rasul itu diutus memakai bahasa kaumnya sendiri gitu. Bahasa kaumnya sendiri. Kalau Nabi Musa memakai bahasa Ibrani, mengenal Tuhannya itu memakai bahasa Ibrani. Apa sebutan Nabi Musa? Seperti itu adanya. Nah, kalaunya Tuhannya para nabi ya itu adalah satu ke Arab. Ke Arab mengenalkan dengan Nabi Muhammad namanya adalah Allah. Kan seperti itu. Innani anallah. Bukan berarti Allah ini berbeda dengan pemahaman atau yang disembah Nabi Musa. Beda. Enggak. Mereka sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Makanya saya bilang Mbak Mikana, ya, lihat dari konsep ketuhanannya para nabi. Bagaimana para nabi itu mengajarkan kita. Tuhannya tidak pernah kelihatan dengan mata. Jelas tuh. Tuhannya tidak pernah kelihatan dengan mata. Nabi Musa dalam Keluaran 33 nomor 20. Ya, di situ kalau ada yang memandang wajah Elohim, maka dia akan mati. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Terus Yesus pun juga mengajarkan kayak gitu. Mama, tolong panggil nama yang benar, Yesua namanya. Kamu harus tahu diskusi sama siapa. Ya, Yesua Masiah itu kan juga dia di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang bersaksi tentang aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Kan kayak gitu, artinya gini apa? Yang saya perhatikan sama Mbak Mikana miss gitu. Missnya kenapa? Anda mau mencampur adukan Arab dengan Ibrani. Gak cocok. Sudah dibilang pakai Ibrahim ayat 4 tadi, Rasul itu diutus dengan memakai bahasa kaumnya sendiri-sendiri.
Jangan Anda paksakan Nabi Muhammad berbahasa Ibrani atau Nabi Musa berbahasa Arab. Enggak. Allah yang menjelaskan. Tuhannya para nabi yang menjelaskan. Menjelaskan tentang masalah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad dikompres ke dalam bahasa Arab. Bukan berarti Tuhannya itu beda. Aduh, batuk. Jadi seperti itu Mbak Mikana. Minum Jadi dulu, kalau minum dulu. Aduh, Ya, minum dulu. aduh. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau menyebut ya dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, Nabi Musa mengenalnya dengan bahasa Yahweh atau Yod-Heh-Vav, ya silakan gitu. Bukan berarti ya itu menandakan Tuhan yang berbeda. Bukan. Makanya saya kasih dalilnya dari kamu tadi ya. Dari tadi saya kasih dalilnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Gitu. Tuhan yang satu. Tuhannya para nabi itu Tuhan yang satu. Maka ketika dia mengutus ke muka bumi utusannya, pakai bahasa kaumnya. Tuhan itu menjelaskannya. Jadi contoh Nabi Musa dengan bahasa Ibraninya. Pakai bahasa Ibrani Tuhan. Terus Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Pakai bahasa Arab Tuhan. Kepada Yesua Hamasiah. Dia pakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik Tuhan. Kayak gitu. Bukan berarti penyebutan yang berbeda dari kaumnya ini menandakan bahwa Tuhan itu banyak atau Tuhannya tidak sama. Bukan. Bukan Mbak Mikana. Jadi di situ yang perlu Anda kunci. Dilihat dari sifat, dilihat dari gramatika bahasa gitu. Jadi Tuhannya para nabi itu adalah Tuhan yang satu, tidak berbeda-beda. Jelas? Oke, bentar ya. Ustadz, makanya dari tadi kamu nggak mengerti mana bahasa, mana proper name. Yang mengatakan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani sama siapa? Saya bilang itu beda bahasa, cuman satu rumpun. Kamu harus tahu, proper name itu tidak diterjemahkan dan tidak bisa diganti-ganti karena itu proper name. Makanya dalam disiplin ilmu secara umum, nama tidak diterjemahkan. Kalau namanya Yahweh, di mana itu firmannya di Keluaran 3:15, maka itulah namanya selama-lamanya. Kalau orang Arab, ya Arab Mesianik, yang mereka memang nggak ada huruf E di dalam huruf Arab, makanya mereka panggil Yahweh, bukan jadi Allah. Itu kan nama diri yang kamu bawakan tadi, Ar-Rahmani, Ar-Rahman. Itu kan gelar, itu kan jabatan, sebutan, bukan proper name. Bahkan Subhanahu wa ta'ala aja bukan proper name, itu gelarnya. Yang artinya maha suci, maha tinggi. Tapi namanya adalah Allah. Tapi kamu begitu nekat mengatakan bahwa Tuhannya kami sama dengan nabi-nabi dari Israel. Itu kan menurutmu. Itu cuma klaim sepihak. Sudah jelas di Ulangan 13 ayat 1-10. Yahweh berfirman, kalau ada nabi yang mengajak kalian untuk menyembah nama ilah bangsa-bangsa lain yang leluhurmu kenal atau tidak boleh ya. Ini saya tunjukkan datanya. Jadi jangan kamu memfitnah Nabi Mose, menyembah Tuhan yang satu itu Allah. Beliau itu menyembah Yahweh yang satu, ya. Ini saya berdasarkan data. Kalau semua kan Ustadz kan asumsi. Ingat ya Ustadz, proper name itu bukan bahasa. Makanya dalam disiplin ilmu, proper name tidak diterjemahkan. Contoh nama Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, ya kan? Benyamin Netanyahu. Nah, kalau kita orang Indonesia tetap panggil Benyamin Netanyahu. Nah, kalaupun di Amerika, di Belanda, di Jerman tetap Benyamin Netanyahu. Bukan jadi diganti-ganti namanya. Kenapa? Nama diri. Yahweh itu nama diri, Allah juga nama diri. Makanya Nabi Mose itu tidak pernah menyembah Tuhannya Arab. Karena di sini sudah dilarang ya, ini saya bacakan. Ini dia datanya ya. Ini tulisan Nabi Mose Ustadz ya.
Bukan dia ngaku-ngaku sendiri. Beliau mendengar suara Tuhan. Ulangan 13. Apabila saudara laki-lakimu, anak laki-laki ibumu, atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, yang seperti jiwamu sendiri membujuk engkau diam-diam, dengan mengatakan, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain, yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya. Nah, sedangkan Allah kan muncul di abad ke-7. Nah, di sini sudah diperingati, yang leluhurmu tidak mengenalnya. Memang Nabi Moses tidak pernah mendengar nama Allah, tapi di sini sudah diperingati tuh. Ya, apa itu? Yaitu ilah bangsa-bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau beri izin kepadanya, dan jangan engkau mendengarkan dia, dan jangan matamu iba kepadanya, dan jangan engkau mengasihani, dan jangan engkau melindungi dia. Sebaliknya engkau harus membumbunnya. Bagaimana mungkin kamu katakan Nabi Moses itu ya jadi menyembah Tuhannya bangsa Arab? Namanya Yahweh. Orang Arab mengatakan Yahwah, Arab Mesyanik atau Yahovah. Bukan jadi ilah bangsa Arab, itu Allah. Jadi jangan kamu rubah firman Elohim yang ditulis Nabi Moses ini sendiri. Sedangkan kitab saudara, mohon maaf dengan segala hormat, bukan tulisan Nabi Moses, bukan tulisannya nabi-nabi dari Israel, tapi itu perkataan Nabi saudara yang ditulis sahabat-sahabat nabimu. Oke, giliran saya ya. Nih, perhatikan. Saya kasih data aja sama kamu. Ini kan nih. Dan lagi dia berfirman, Keluaran 3 nomor 6. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Oke? Apakah ini sama ya dengan Tuhannya umat Islam? Baik. Nih. Ya, di bawahnya baca sampai selanjutnya. Bentar, saya kebuka banyak, Mbak Mikana. Ya, Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu siapa namanya? Kan di bawah ada itu Yahweh ya, namanya. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Itu bawahnya. Ya. Jadi di sini Tuhan yang benar itu akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Kan gitu. Apakah sama? Ya, bacakan di ayat 15-nya biar tahu siapa namanya. Bacakan ayat 15. Bentar. Nih, kalau kita merujuk ya apa yang disembah oleh umat Islam ya, oleh Nabi Muhammad juga. Nih, mereka menjawab, kami akan menyembah ya Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan nenek moyang Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Oke? Makanya saya bilang, Mbak Mikana, ya, saya bilang, kalau untuk masalah penyebutan itu, kayak gimana pun para nabi terdahulu menyebutkannya, itu no problem gitu. Bukan berarti Tuhannya para nabi itu beda. Gak seperti itu. Saya udah jelaskan baca dulu kepada Mbak. Ayat 13-nya itu kan, ayat 15-nya di situ kan Elohim yang datang menjumpai Nabi Moses itu kan memperkenalkan namanya siapa. Namanya di situ Yahweh, Yahwah, ya. Dan itu hanya Yahweh pelafalan. Yahweh, Yahwah, Yahovah itu pelafalan. Dan Yahweh Pronounce. berfirman. Dan Yahweh berfirman. Itu ada, ya. Ya kan di situ ada namanya, proper name-nya. Kok jadi bisa pula jadi berganti jadi ilah bangsa Arab? Lah, kami enggak pernah memasalahkan. Kalau bahasa Ibrani Nabi Musa, pemahamannya dia memakai bahasanya enggak masalah bagi kami. Iya, makanya kalau kamu merujuk tetap ke bahasa berdasarkan bahasa kaumnya, orang Islam yang pergi ke tanah Israel yang berbahasa Ibrani di sana, boleh nggak dia bersyahadat menyembah jadi namanya Yahweh? Lah, nah kan Islam pakai bahasa Arab. Kok dipaksa mencampurkan bahasa gitu loh? Loh, itu yang aneh. Bahasa. Kan kalau dia berbahasa Ibrani, boleh nggak dia memanggil nama Tuhannya jadi Yahweh? Kan berbahasa Ibrani dia. Kalau berdoa dalam bahasa Ibrani, kalau berdoa dalam bahasa Ibrani, Yahudinya, iya.
Bukan orang Yahudi, orang Islam. Orang Islam pakai bahasa Arab. Gak bisa kamu campur. Kamu kan mau Saya kan campur bilang gitu. kalau orang Islam yang pergi ke tanah Israel, mereka berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Arab. Ketika memanggil Tuhannya tetap jadi ini, Yahweh, bisa. Pakai bahasa Ibrani bisa. Oh, jadi orang Islam yang pergi ke tanah Israel, ketika dia berdoa dalam bahasa Ibrani, dia panggil nama Tuhannya Yahweh ya? Tuhannya Nabi Musa. Ya. Apa Ya, jadi bahasanya? Yahweh. Silakan. Iya. Oh, bisa ya orang Islam pergi ke tanah Israel berbahasa Ibrani, dia panggil namanya Yahweh bisa, ya? bisa. Oh. Bisa kalau dia bisa bahasa Ibrani. Oke, dengar ya dia orang merubahnya? Islam yang pergi ke tanah Israel, kalau kalian sampai di Israel berbahasa Ibrani, panggil nama Tuhan kalian Yahweh ya. Oh, ini kan ajaran si Gak Ustaz apa-apa. Yusuf ya. Oh, Gak apa-apa. wow. Karena Semoga apa? banyak Karena orang yang Islam pergi ke dikenalkan tanah pakai Israel bahasa dan panggil nama Ibrani. Yahweh. Oh, Kayak gitu. haleluya, 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 haleluya. Gak apa-apa. Ini kalau saya Dengarin ya ajaran kalau- Ustaz Yusuf ya ya, guys. gini ya. Kalau saya ke Israel saat ini, lalu saya memakai bahasa Ibrani, maka saya akan memanggil dengan Yahweh. Enggak masalah. Oh iya ya. Ini ajarannya Ustadz Yusuf ya guys. Jadi kalian orang Islam yang pergi ke tanah Israel, kalau kalian bisa berbahasa Ibrani, panggil nama Tuhan kalian katanya Yahweh, bukan Allah ya. Gitu. Karena apa? Pakai bahasa Ibrani sayanya. Kan gitu. Iya. Baru ngerti kamu. Ya, tapi kalau orang Israel mereka berbahasa Arab pun tetap panggil nama Tuhannya itu ya, yang Yahudi Mesianik yang sudah panggil nama Yahweh tetap Jadi- Yahweh ya, bukan jadi Allah. Jadi kalau gini Mbak Mikana, kalau saya membaca Al-Quran pasti kan menyebutkan dengan kosakata Allah kan kayak gitu. Tapi ketika saya berbahasa Ibrani menyebut Tuhannya Nabi Musa adalah Yahweh, ya no problem, saya ganti Yahweh. Oh iya ya, mudah-mudahan banyak orang Islam pergi ke tanah Israel ya berbahasa Ibrani ya, sehingga dia panggil nama Tuhannya Yahweh ya. Oh, haleluya, kita doakan guys. Haleluya. Terjadilah itu. Rupanya bingung kayak gitu dia tadi, ya. Bukan bingung. Muter sana sini gitu, kebingungan Tapi kalau kayak gitu kami mau rupanya. bahasa apapun, mau bahasa Ibrani, bahasa Arab, tetap panggil nama Tuhan kami adalah Yahweh, Yeshua Al-Masiyah ya. Kalau di Arab Yahweh ya, Yahovah, Yeshua Al-Masiyah. Kalau kita di Indonesia Yahweh, Yeshua Al-Masiyah, sama aja. Itu kan ya. itu Kalau itu mereka kan ini cuma- standar cuma- ganda ya kan, mudah-mudahan si Yusuf cuma itu bahasa. supaya sama nama Tuhannya dengan orang Israel, sehingga dia pun ajarkan orang Islam yang pergi ke tanah Israel yang berbahasa Ibrani, gak apa-apa panggil nama Tuhan kalian katanya Yahweh. Oh, terjadilah itu. Oh, haleluya. Ya itu kan masalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan. Ikuti aja mereka mengenalnya bahasa itu ya silakan. Iya. Jadi si Nandar itu kalau dia kan suka berbahasa Ibrani itu, nah ajarin tuh sama Nandar. Kalau kamu berdoa Nandar dalam bahasa Ibrani panggil nama Tuhanmu Yahweh, Yeshua ya. Oh, haleluya. Makanya Bang Nandar kan kalau nyebaca Yahweh dibacanya Iya. Yahweh. Ya, lebih bagus si gitu. Nandar itu berbahasa Ibrani terus ya, kita doakan ya supaya dia sembah Yahweh ya, saudara-saudaraku. Dan gak masalah gitu. Oh, Gak masalah. iya. Oh ya. Itu clear. Udah. Makanya wa ilahukum ilahu wahid ya. Tuhan kalian, Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Jadi kalau Jelas kalian tuh. itu ya yang berbahasa Ibrani, kita doakan supaya banyak orang Islam berbahasa Ibrani agar mereka bisa ke tanah Israel dan menyembah Yahweh. Oh, haleluya. Dan kita doakan saja. Oke, terima kasih ya Ustadz Yusuf. Apa mau opkah? Istirahatlah, emangnya mau lanjut lagi, ada mau yang ditanya. Tapi saya luruskannya yang di Yohanan 5 ayat 37 itu ya. Tuhan Yesus Hamasia itu berkata kepada orang Farisi yang berupaya membunuh dia saat itu. Sehingga memang betul di Yohanan 5 ayat 37 orang Farisi yang berupaya membunuh Tuhan Yesus Hamasia, memang mereka tidak pernah mendengar suara Abba Yahweh seperti yang didengar Nabi Mose, Nabi Yesaya, dan nabi-nabi yang lain. Jadi yang dilakukan orang Farisi yang berupaya membunuh Yeshua Hamasia saat itu adalah menyelidiki kitab suci yang ditulis nabi-nabi tersebut untuk mendapatkan hidup kekal. Padahal nabi-nabi itu menuliskan tentang Yeshua Al-Masiyah yang adalah Yahweh sampai berhidup kekal. Tetapi Tuhan Yesus masih berkata,
kamu menyelidiki kitab-kitab suci untuk memperoleh hidup kekal, padahal kitab suci itu menuliskan tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Wow, haleluya. Sudah. Nah, jadi saya luruskan. Nah, kalau nabi-nabi itu sering berjumpa sama Tuhan karena Tuhan datang menampakkan diri. Memang betul ketika Nabi Mose di Keluaran 33 ayat 18 dia minta apa? Ditunjukkan wajah aslinya. Itu Nah. yang diminta Nabi Mose. Makanya Tuhan Yahweh berfirman. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku karena Yaudah, tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Kalau kamu mau off, berarti ya, kita bubar gitu ya. Iya. Besok Nanti bisa kita sambung lagi. Ya, sambung lagi gitu. Ya, karena di tempat saya juga udah jam 2 malam masalahnya. Iya. Ya, perlu istirahat. Iya. Apalagi hari ini kan Kapan-kapan gua subuh naik ke Jumat. room lu. Ya, boleh. Ya, jalan-jalan. Oke, ya Mbak Mikana, makasih atas ininya ya, atas diskusinya. Seru sih, seru. Ya, sama-sama Ya, Ustaz. dapat kita ambil pelajaran dari diskusi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya, atau kosakata yang kurang mengenakan. Oke? Terima kasih. Ya, sama-sama Assalamualaikum juga bagi yang Ustaz, kalau muslim ada kata yang dan selamat salah malam ya. mohon dimaafkan ya Ustaz. Baik, sama-sama Mbak Mikana.